dengarkan, nanti saya tanya terakhir. Nabi Adam sejak dilahirkan kemudian berganti pada zaman Nabi Nuh. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Nuh, jarak Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa jaraknya 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi yang ke-24, 1500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, artinya sejak Nabi Isa diangkat lahir menjadi seorang rasul sehingga lahir lagi Nabi yang terakhir Nabi Muhammad 600 tahun. Ya, hafal bu? Hafal belum? Nah, dengerin baik-baik, santai saja Pak. Nabi Adam, kemudian masa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim juga 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Latu dunia nih Pak. Bayangkan. Peristiwa Maulid Nabi kita mengingat sejarah saja. Kata orang tua dulu, semakin banyak belajar, bukan semakin pintar Pak, tapi semakin bodoh. Semakin banyak kita belajar, semakin tahu kita akan kekurangan dan kelemahan kita. Tidak ada orang yang semakin belajar itu semakin pintar. Betul atau tidak? Contoh aku ajarkan. Setiap pagi kalau bikin kopi pasti mau ada lewangnya pempek paling tidak. Setiap hari beli pempek itu harganya 1000 rupiah. Setiap pagi beli 5. Berapa harganya? 5.000. Setiap hari 5.000, 1 bulan sudah 150.000. Berpikirlah, coba aku bikin sendiri pempek dengan uang 5.000, dapatnya berapa? Begitu bikin sendiri dengan modal 5.000 dapat 10. Artinya selama ini bodoh betul aku. Artinya ketika kita tahu akan kekurangan kita. Orang yang pintar harus semakin tawaduk di hadapan Allah, sama seperti padi, semakin berisi semakin tunduk, semakin berisi semakin tunduk. Ya Bu ya. Jangan seperti kaleng yang kosong, dikoncang lantang kelenteng itu tidak ada isi Pak. Ya. Nah, kita ulang. Nabi Adam dengan Nabi Nuh berapa jaraknya? 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim berapa jaraknya ada? 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berapa jaraknya? 700. Nabi Musa dengan Nabi Isa berapa jaraknya? 1500. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600. Pintar. Mudah kan belajar sejarah? Nah, aku tanya lagi, kita belajar mengkaji ulang saja karena setiap tahun kita ingati. Tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Ada yang bisa? Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun, betul apa benar? Betul. Tahun berapa? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau dihitung berapa lama Nabi Muhammad sampai sekarang, bisa tak hitungnya? Kalau hitungan Masehi berdasarkan perputaran matahari, para ahli sejarah meneliti Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Rabu tanggal 20 April 571 Masehi. Coba itu kurang 2020 dikurang 571 Masehi berapa tahun? Berapa?
Yo yang pakai HP. Berapa tahun? 2020 tahun sekarang dikurang 571 berapa? Kurang lebih 1450 tahun. Artinya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul ketika dia lahir dihitung 571 Masehi hingga tahun 2020 1450 tahun. Kalau dibanding dengan Nabi Musa dengan Isa 1500 tahun masih kurang 50 tahun jarak. Artinya lah tua Pak dunia kita ya. Ya Bu ya. Ngantuk Bu? Belum tutup depan pintu, mata ngantuk, kopinya memang belum metu. Itu jarak Nabi antara Nabi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dilahirkan dan diutus menjadi seorang Rasul di alam ini. Apa tujuannya Pak? Kira-kira apa tujuan Nabi dilahirkan atau diutus menjadi seorang Nabi? Apa tujuannya Bu? Menyampaikan apa? Menyampaikan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di samping menyempurnakan akhlak, Nabi atau seorang Rasul diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyampaikan wahyu. Untuk apa Bu? Menyampaikan apa? Wahyu. Seorang Nabi dan Rasul itu diturunkan oleh Allah kitab, dibawa oleh Jibril, menyampaikan wahyu. Sekarang aku tanya, Nabi Muhammad sekarang masih hidup atau sudah mati? Nabi Muhammad sekarang hidup apa mati? Sudah meninggal. Artinya ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau Nabi Muhammad itu telah wafat, artinya wahyu itu sudah putus. Betul apa benar Pak? Betul apa benar? Bu, wahyu itu masih putus atau tidak sekarang? Ayo mikir-mikir. Nah inilah perbedaan wahyu dengan hidayah. Aku ajarkan malam ini Pak. Wahyu hanya diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul yang diutus. Itu wahyu namanya. Setelah Nabi wafat, contoh Nabi Muhammad, maka wahyu tidak turun lagi. Yang ada hidayah. Nah ini. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dengan kitab Al-Quran, melainkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau setelah Nabi Muhammad wafat, kita umatnya di akhir zaman sekarang, ada orang yang mengaku jadi Jibril, dapat bisikan. Ada orang yang mengaku dirinya Nabi yang terakhir. Umat Islam wajib untuk tidak percaya. Dulu ada ngaku sebagai Nabi, dapat bisikan Jibril, Lia Aiden. Pernah dengar Bu? Pernah? Di Jawa kita kenal dengan Jasun, agama Jawa Sunda. Yang mengaku jadi Nabi namanya Tukimin. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Kalau di akhir zaman ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi atau Rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib apa Bu? Tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah di Jawa yang dikenal dengan perputaran di akhir zaman berkembang isu, ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Namanya Tukimin tadi. Nama agamanya Jasun Pak, Jawa Sunda. Coba Ibu
bayangkan Bu, kalau Nabi kita yang terakhir namanya Tukimin, coba kita baca salawat. Ya Habibi ya Muhammad, ganti Tukimin Muhammadnya. Ya Habibi ya Tukimin. Enak dengarnya. Ya Nabi salam Muhammad, ya Nabi salam Tukimin. Ya. Nah, perbedaan wahyu dengan hidayah. Wahyu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Harus diingat. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka wahyu tidak turun lagi, Pak. Yang ada di akhir zaman setelah Nabi Muhammad wafat itu namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Manusia diberikan hidayah untuk mempelajari wahyu. Apa wahyu? Ini wahyu. Ya Pak ya? Setelah Nabi Muhammad, wahyu yang terbesar, mukjizat yang paling besar yang Nabi Muhammad diberikan oleh Allah adalah Al-Quran. Kita sebagai pengikutnya diberikan hidayah untuk memahami, mempelajari, menghafal dan mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau di akhir zaman ada yang ngaku jadi nabi, wajib untuk tidak percaya, Pak ya. Wajib untuk tidak percaya. Lagi nabi agama Jasun, Jawa Sunda, ngaku jadi nabi namanya Tukimin. Itu Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita lebih kurang 1450 tahun yang lalu. Di akhir zaman dulu kita kenal Mama apa itu yang peramal? Mama Lena Loren apa itu? Iya kan? Umat Islam dikelabui, ya. Ada orang yang berkata kiamat itu sudah dekat. Pernah ada dengar? Ada yang berkata dunia ini sudah tua. Memang sudah tua. Coba kita hitung tadi. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun, ya kan Pak? Jarak Nabi Nuh dengan Ibrahim 1000 tahun, sudah 2000. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun, 2700 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Isa 1500 tahun. Berapa ini? 2700 ditambah 1500 berapa? 4700, 4200. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi berapa? 4800 tahun. 2020 dikurang 571 Masehi berapa tahun? 1450 tahun kurang lebih. Tambahkan berapa usia dunia kita sekarang? Ya, tua. Jadi kalau di akhir zaman ada orang peramal, ada orang yang pintar mengatakan bahwa hari kiamat itu akan datang tidak lama lagi, wajib kita umat Islam untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Had, wa anna sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Suatu saat hari kiamat itu akan datang dan tidak perlu diragukan lagi, dan tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan dia datang. Sudah jelas. Ya. Jelaskan Bu? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Mama Loren lagi di akhir zaman,
membuat resah kehidupan umat beragama. Hari kiamat akan datang, hari kiamat akan tiba. Wajib untuk tidak percaya kita. Buka surah Al-Had ayat 7. Ya Pak ya? Ngantuk belum? Minumlah dulu Pak. Ya, daripada kamu tegang. Nah, dua materi yang sudah kuajarkan, jarak Nabi dengan wahyu dan hidayah. Satu lagi, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah berapa usianya, Dek? Ayo, berapa usianya? 25 tahun. Usia Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Ukuran sekarang wanita 40 itu tua atau muda? Ukuran sekarang wanita 40 itu tua atau muda? Tua atau muda? Muda atau tua? Cinta tidak mengenal usia. Betul apa benar?